Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita akan membuat video tentang murai batung lemak. Karena kemarin di video yang murai batung lemak itu masih banyak yang bertanya seperti apa sih model lemaknya ya, dan cara penanganannya ya. Nah, jadi untuk model lemaknya seperti apa, ini bisa kita lihat di bagian dada sini, ini di jempol saya, maaf, dan di bagian kelingking saya nih. Nah, disitulah bisa terlihat lemak pada murai batu kita ya, pada tubuh murai batu kita. Nah, jadi kita lihat dulu sebelum kita tangani ya, kita lihat dulu benar nggak lemak atau bukan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini lemaknya. Nah, ini ada seperti jendolan di sini ya. Nah, seharusnya di sini warnanya itu merah pekat ya. Nah, ini merahnya kayak merah jambu. Nah, ini nandakan lemak sudah mulai nimbul ya. Kalau lemaknya sudah besar bagaimana ataupun sudah padat, itu warnanya kuning ya, teman-teman. Nah, di sini juga di bagian dubur sini kita lihat, tuh cengkramanya sakit sekali nih Kaisar ini. Bentar ya. Atau saya pakai 0,6 dia biar kelihatan semua ya. Nah, bentar. Nah, ini. Nah, kalau dari ekor itu di atas duburnya dia ya. Nah, ini duburnya, nah ini dia. Nah, dadanya di sini. Pas di segitiga dadanya ini. Nah, itu. Itu ya, ada lemaknya di sini. Nah, ini udah lumayan, udah mulai nih lemaknya nih. Nah, kemudian kita taruh dulu yang ini ya, ini yang jantan. Kemudian untuk yang betinanya juga bisa kita lihat, sampai tajam ini. Kaisarnya nggak ada stres-stresnya, padahal nangkapnya juga kasar-kasar tadi. Nah, ini kita tangkap yang betinanya. Jadi teman-teman pahami dulu satu persatu ya, baru nanti kita penanganan. Sebab apa, kalau kita langsung aja ya percuma guys ya, ilmunya setengah-setengah. Tapi kalau kita kupas tuntas, nah ya teman-teman harus sabar ya, kita harus bertahap ya. Ini posisinya salah ini megangnya, bentar ya. Ini teman-teman, ini untuk yang betinanya ya, kita lihat kalau segi fisik dia bagus saja ya, tapi begitu kita tiup, nah ya, di dadanya kelihatan udah menguning. Nah, ini di duburnya juga sudah menguning ya teman-teman. Nah, jadi normalnya seperti apa ya? Normalnya itu ini berwarna merah semua ya, merah pekat lah ya, sama seperti dagingnya contoh ya. Nah, sama seperti ini kan merah. Nah, aturannya seperti itu semua, merata. Tapi kalau misalkan ada lemaknya tadi ya, itu ada kuningnya tadi ya, berarti ada lemaknya. Nah, jadi teman-teman, setelah kita tentukan, udah kita pastikan murai batu ini lemak semuanya, barulah kita bisa ambil tindakan ya. Nah, sebelumnya kenapa murai batu lemak harus dicabut dan harus dirawat terlebih dahulu? Karena murai batu lemak produksinya tidak bakal maksimal ya. Bahkan yang ini dikatakan jauh dari maksimal. Ini udah sekian kali, mungkin lebih dari 3 kali itu zong terus ya. Bukan zong tidak netas, tapi telurnya hilang dimakan terus. Nah, jadi untuk itu kita harus lakukan penangkapan ya, ditangkap semua. Kemudian barulah kita akan lakukan tindakan sekalian.
Nah, kenapa murai batu bisa melemak? Itu karena makanannya terlalu enak, ya, teman-teman. Makanan terlalu enak dan juga jarang gerak ya. Sebenarnya tergantung juga dengan kandang ya. Kalau kandangnya kecil, dia jarang terbang jauh ya, otomatis murai batu jarang gerak dan menyebabkan kurangnya tidak adanya pemecahan lemak dalam tubuhnya ya, sehingga protein tadi yang tertumpuk menjadi lemak, yaitulah yang terjadi, berpengaruh terhadap produksinya ya. Jadi dari dulu mungkin permasalahan ternak itu adalah murai batunya yang lemak dan sebagainya. Nah, inilah dia. Jadi teman-teman sekalian, tindakan yang akan kita ambil ya sudah pasti seperti biasa ya teman-teman. Ini kita tangkap, kita lakukan jemur rutin, kemudian kita kasih fur ya, kita stop jangkriknya, kita kasih fur doang, kemudian juga kalau bisa diumbar ya. Kalau nggak bisa diumbar ya nggak apa-apa, tapi paling kita harus sering jemur dan juga kita kasih pakannya pur. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi kalau murai batu teman-teman sekarang ada masalah hal yang serupa seperti ini, ya bisa saja murai batu teman-teman itu ngelemak ya. Jadi lebih baik ditangkap aja dulu dan dipastikan tubuhnya ngelemak atau tidak. Tapi kalau tidak ngelemak berarti ada masalah lain ya, seperti ada gangguan sekitar ya. Nah, ini juga kemarin masalahnya pada nih burung-burung merpati yang ada di sini nih ya. Jadi dia itu takut. Nah, walaupun seiring berjalannya waktu dia ini berani, ternyata si merpati lebih berani lagi masuk ke dalam sananya ya. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, berapa lama treatment ini akan kita lakukan? Yaitu kurang lebih 1 minggu, bisa lebih ya. Nah, makanya tadi bisa kurang bisa lebih, tapi lebih baiknya itu 1 mingguan lah ya, atau lebih bagus lagi, biar memastikan murai batu ini benar-benar hilang ya. Nah, bagaimana dengan murai batu yang tidak makan fur ya? Nah, teman-teman bisa mengurangi porsi ya. Misalkan teman-teman kasih aja murai batunya paginya 3 ekor, nanti dijemur, nanti siang kasih lagi 5 ekor atau 10 ekor ya, terserah, disesuaikan aja teman-teman, karena setiap murai batu tidak bisa kita pastikan porsi makannya sama dengan manusia ya. Ada yang sepiring besar, ada yang sepiring kecil ya. Jadi yang penting itu murai batunya sehat, jangan sampai lemas ataupun kecapean ya, ataupun kekurangan makan. Nah, jadi bisa dikurangi. Lebih baik lagi kalau teman-teman ngajarin fur. Nah, ini lebih bagus lagi, karena di saat inilah dia bisa diajarin fur ya, sambil menghilangkan lemak sambil ngajarin dia makan fur ya. Jadi itu teman-teman sekalian. Nah, ini puasa aja nggak masalah sebenarnya, sehari aja masih kuat dia, lemaknya masih banyak. Tapi jangan dipaksa puasa ya, setidaknya sehari itu ada dikasih makan lah gitu teman-teman sekalian. Oke, jadi cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.